Halo sahabat-sahabatku, kembali lagi dalam channel Wartawan Injil. Pada kesempatan ini kita akan membahas hal yang sederhana saja, sederhana tetapi sangat mendasar. Dan saking sederhananya, kadang orang tidak memperhatikan. Padahal ini sangat jelas, yaitu kita akan membahas tentang Yesus yang diberitakan oleh Injil yang ditulis oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, dan oleh Yohanes. Jadi Injil adalah kabar baik atau kabar gembira dari Allah Bapa yang disampaikan kepada umat manusia melalui perantaraan karya-karya Allah, melalui para nabi dan juga melalui Yesus Kristus. Nah, yang melalui Yesus Kristus ini kemudian juga dikenal sebagai Injil Yesus Kristus. Nah, Injil Yesus Kristus ini yang tersebar di seluruh dunia hari ini dari sejak sekitar hampir 2000 tahun yang lalu sampai zaman now tersebar ke seluruh dunia dalam berbagai bahasa. Ada 4 Injil. Maksudnya bukan 4 kabar baik. Injilnya kabar baiknya tetap satu, ya. Tapi 4 kitab yang berisi Injil, ya. Jadi ketika kita bicara Injil Matius, maksudnya bukan Injil dari Matius, bukan, tapi Injil atau kabar gembira, kabar baik yang dikabarkan oleh Matius, gitu ya. Nah, kita akan lihat Yesus menurut Injil Matius. Kita buka ini, sahabat-sahabatku. Ya. Injil Matius pasal 1 ayat 1. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak. Nah, anak di sini maksudnya keturunan, ya. Anak Daud, anak Abraham, dan seterusnya. Ya, jadi inilah silsilah Yesus. Yesus apa? Yesus Kristus. Keturunannya Daud, keturunannya Abraham, dan sebagainya. Ya, jadi Injil Matius atau Injil yang ditulis oleh Matius ini, kabar gembira yang diwartakan oleh Matius ini, memberitakan tentang Yesus yang adalah Kristus. Makna dari Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Masyah. Bahasa Indonesianya Mesias atau Kristus. Sama, artinya adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Matius adalah Yesus yang adalah orang pilihan Allah. Orang yang diurapi oleh Allah. Ya, jadi sejak pasal 1 ayat 1 Matius sudah memberitahu kita bahwa Yesus yang dia beritakan adalah Yesus yang adalah Kristus. Bukan Yesus-Yesus yang lain, bukan Yesus yang disampaikan oleh seperti ajaran para pendeta di zaman now yang mengatakan Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu beda. Itu beda dengan Injil Matius, ya. Injil Matius memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, yang artinya orang yang diurapi oleh Allah. Baik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sekarang kita lihat Injil Markus. Kita lihat Injil Markus. Ya. Jadi Injil kabar baik kerajaan Allah yang ditulis oleh Markus atau diberitakan, diwartakan, disampaikan oleh Markus. Pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya. Jadi Markus pasal 1 ayat 1 juga memberitahu kita bahwa yang ditulis oleh Markus ini adalah Injil tentang atau kabar baik tentang Yesus sebagai Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi oleh Allah. Ya, jadi Matius, Markus berbicara hal yang sama, memberitakan hal yang sama, bahwa Yesus adalah orang pilihan Allah atau orang yang diurapi oleh Allah. Ya, tidak diberitakan inilah Injil Yesus, Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Tidak, ya. Tapi Yesus sebagai Kristus atau orang yang diurapi oleh Allah. Bahasa Indonesianya apa? Mesias. Selain Mesias, bahasa Arabnya juga bisa disebut Al-Masih, Hamasyah.
Jadi Al-Masyih kalau bahasa Arab ya. Baik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang Injil Lukas. Kita ke pasal yang kedua ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Ini ya yang saya beri ke stabilo warna kuning. Lukas 2 ayat 11. Bisa dilihat ya sobat-sobat warin. Saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, jadi yang disebut sebagai Tuhan yang bahasa Inggrisnya Lord ya, bahasa Yunaninya Kurios. Hati-hati, bukan God ya, bukan hari ini telah lahir juru selamat yaitu Kristus, God, bukan. Tapi dikatakan yaitu Kristus, Lord atau Kurios, Tuhan. Bahasa Indonesia juga setara dengan kata Gusti, junjungan. Bisa juga disebut panembahan. Ya. Di video-video saya yang lain saya sudah sering membahas bahwa makna dari kata kurios bahasa Yunani itu sepadan dengan bahasa Inggris Lord. Bahasa Indonesia Gusti atau junjungan atau Tuan. Jadi Tuan, Tuhan, Gusti, junjungan itu sama. Jadi Yesus dikatakan sebagai Tuan, sebagai Lord, sebagai kurios ya. Dan di sini tegaskan yaitu Kristus. Ya. Jadi Lukas memberitakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus sebagai Kristus. Apa arti Kristus? Orang yang diurapi oleh Allah. Jelas ya? Senada. Jadi Matius, Markus, Lukas semua berbicara hal yang sama. Yesus diberitakan adalah Kristus atau orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah. Ketiganya tidak ada yang memberitakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nggak ada ya. Tidak pernah diberitakan dalam Injil Matius, Markus maupun Lukas. Sekarang kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes kalau di ayat 1 pasal 1 ayat 1 ayat yang terkenal, pada mulanya adalah firman. Kalau bahasa Yunaninya an arche an ho logos, ada ho-nya, ho logos. Jadi pada mulanya adalah sang firman. Jadi sang firman yang dibicarakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah sang firman atau si firman yang memiliki arche, memiliki permulaan pada mulanya. Jadi firman yang dimaksud di Yohanes 1 ayat 1 adalah pada mulanya, yang memiliki permulaan, memiliki awalan. Ya. Jadi jelas firman yang dimaksud di Yohanes 1 ayat 1 adalah firman yang memiliki permulaan. Ya, jelas firman di sini bukan Allah yang maha kuasa, karena Allah yang maha kuasa tidak memiliki permulaan. Sedangkan dalam Yohanes 1 ayat 1 yang disebut sebagai sang firman atau hologos ini memiliki arche atau permulaan, awalan. Jadi dia jelas meskipun dia nanti disebut sebagai theos juga, disebut sebagai Elohim atau Allah, tapi dia bukan Allah yang maha kuasa. Sebab di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 kita juga diberitahu bahwa penerima penyampai firman juga boleh disebut theos. Ya, Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Tapi ayat yang akan kita bahas sekarang adalah siapa Yesus yang diberitakan oleh Yohanes. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Nah, ini sahabat-sahabatku. Bisa dilihat ya. Yohanes 20 ayat 31. Ini bisa dilihat. Judulnya maksudnya ini, maaf. Ini ya. Maksudnya Injil ini dicatat. Oke, saya akan bacakan. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, jadi banyak tanda-tanda mujizat-mujizat lainnya yang belum sempat dicatat dalam kitab ini. Perhatikan ayat 31-nya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Jadi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sekali lagi, tetapi semua yang tercantum di sini ya. Jadi semua yang tercantum di Injil tulisan Yohanes, mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 21 ayat yang ke-25. Semua yang ditulis oleh Yohanes telah dicatat supaya apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Supaya kamu, jadi supaya Anda dan saya dan seluruh dunia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ya, penulis Injil Yohanes tidak pernah memaksudkan yang lain. Jadi kalau hari ini ada orang yang ngaku pendeta, ngaku pemberita Injil, kemudian mengabarkan bahwa Injil Yohanes mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Hal-hal seperti itu adalah berbeda dengan tujuan si penulis Injilnya. Si penulisnya sendiri sudah bilang, tujuan bahwa tulisannya ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi bukan tujuan yang lain. Jadi artinya kalau ada orang yang menyalahgunakan Injil Matius untuk membuktikan atau mencomot-comot ayat dalam Injil Matius untuk mengatakan Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia, itu jelas berbeda dengan tujuan si penulisnya. Ya, sekali lagi, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus, yang artinya orang yang diurapi oleh Allah. Jadi very clear ya. Baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Keempat Injil yang sudah tersebar ke seluruh dunia ini memberitakan hal yang sama, bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias, yaitu orang yang diurapi oleh Allah. Bahasa Arabnya Al-Masih. Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ya, jadi Injil yang asli, Injil yang benar adalah memberitakan Yesus sebagai Kristus. Yesus sebagai orang pilihan Allah. Yesus sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Bukan Yesus yang lain. Baik sahabat-sahabatku, sekian pemberitaan simple, sederhana pada kesempatan ini. Ini sederhana dan simple, tapi sangat mendasar. Ya, jadi keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sangat dapat dipercaya dan layak dipercaya. Karena yang diberitakan Yesus, yang diberitakan adalah Yesus yang adalah Kristus atau orang pilihan Allah, orang yang diurapi oleh Allah. Sehingga dapat dipercaya. Nah, nanti kalau kemudian ada beberapa ayat-ayat di dalam Injil Matius atau Markus atau Lukas, Yohanes yang kemudian diasumsikan atau diduga, dianggap mengajarkan ajaran yang berbeda atau dianggap mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, itu pasti hanya asumsi dan tidak sesuai dengan tujuan penulisnya, ya. Jadi yang salah bukan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas atau Injil Yohanesnya, bukan, tapi orang yang berasumsi, yang menyalah tafsirkan. Ya. Misalkan di dalam Injil Matius pasal 28 Yesus berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Loh, itu bagaimana? Ada 3 itu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu sudah saya bahas di video yang terdahulu ya. Silakan dibuka dalam bagian playlist Doktrin Trinitas Tidak Alkitabiah. Cari, ada judul Matius 28 ayat 19, bukan Trinitas ya. Saya sudah bahas di situ. Kemudian misalkan Injil apalagi Injil Yohanes 1 ayat 1. Wah, itu sudah sering saya bahas. Sang Firman memang disebut sebagai Theos, tapi ingat bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 kita diberitahu bahwa yang bisa disebut Theos itu ada banyak pihak. Ya, pembawa penyampai firman juga bisa disebut Theos. Sehingga ketika kita membaca Injil Yohanes dalam hal ini konteksnya dengan metode scriptura, interpret scriptura, yaitu membaca ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga semua ayat Alkitab itu menjadi sinkron ya. Ketika di Yohanes 1 ayat 1 Yesus disebut atau Sang Firman, itu belum Yesus. Sang Firman itu yang menjadi manusia kemudian disebut sebagai Theos di Yohanes 1 ayat 1. Kita tidak bingung. Karena ternyata pembawa firman siapapun juga bisa disebut Theos. Buktinya mana? Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Dan kita bisa buktikan juga dengan ayat-ayat yang lain. Di dalam
Perjanjian Lama Nabi Musa, Keluaran 7 ayat 1, Musa juga disebut sebagai Elohim, sebagai Allah. Mengapa? Karena Musa sebagai pembawa dan penerima firman. Penyampai firman boleh disebut Allah. Ya. Dan menjadi klop semua. Nah, ketika berbicara tentang Yesus, jelas keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, satu suara bahwa Yesus adalah Kristus. Dan ketika bicara tentang siapa satu-satunya Allah yang benar, keempat Injil juga sepakat. Satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa kami yang ada di sorga. Ada banyak sekali ayatnya. Salah satunya di Injil Yohanes 17 ayat 1-3. Yesus menyebut Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Bahasa Yunaninya ton monon aletinon theon. Satu-satunya theos yang sejati. Yaitu Bapa. Jadi jelas ya, sekali lagi. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu suara dan bisa dipercaya. Bahwa Yesus adalah Kristus. Orang yang diurapi oleh Allah. Dan Allah adalah Bapaknya Yesus. Allahnya Yesus. Yang dalam Yohanes 20 ayat 17. Yesus berpesan kepada Maria Magdalena untuk menyampaikan kepada teman-temannya. Beritahukanlah kepada saudara-saudaramu bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, jadi Yesus memiliki Allah dan Yesus adalah Kristus. Sebab makna dari Kristus adalah orang yang dipilih atau orang yang diurapi oleh Allah. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Dari saya, wartawan Injil. Wartawan, pewarta Injil. Kabar baik, kabar gembira bagi dunia. Haleluya.